Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahi berkat serta rahmat dan kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-316 yang kali ini akan mengangkat satu judul menarik, yakni Pastor Star Syndrome. Nas firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal 20 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan bersaat teduh. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan rasa haus dan lapar akan firman-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami. Agar kami sungguh-sungguh datang dengan kerendahan hati, membuka telinga kami baik-baik, mendengarkan apa yang menjadi pesan dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Tuntun kami ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, nas firman Tuhan kali ini kembali mengangkat satu hal perihal yang kontroversial, ya. Pastor Star Syndrome. Apakah saudara sudah punya bayangan dari judul ini saya bakal ngomongin apa? Mari kita belajar terlebih dahulu apa itu arti atau makna Star Syndrome, ya. Kalau berdasarkan penelusuran saya di Google, jadi Star Syndrome itu artinya adalah kondisi ketika seseorang merasa dirinya seperti bintang terkenal, sempurna, dan merasa lebih baik dari orang lain. Padahal kenyataannya tidak. Nah, dalam dunia medis, kondisi ini bisa disebut juga sebagai gangguan kepribadian narsistik. Ya, ada beberapa ciri di sini Star Syndrome, ya. Merasa superior daripada orang lain. Dia merasa lebih hebat. Mungkin kalau pastor itu ya merasa lebih dipakai oleh Tuhan. Sangat egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Nah, ini juga buah dari egosentris, ya. Tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia merasa bahwa dirinya paling benar. Bersikap sombong. Tidak mau menerima kritik. Haus akan pujian. Sering merendahkan orang lain. Nah, itu dia beberapa ciri dari orang yang mengalami yang namanya fenomena Star Syndrome. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara atau bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan kali ini, apakah saudara memiliki tanda-tanda Star Syndrome itu di dalam diri saudara? Kalau seandainya iya, ya bertobat. Berarti ini tidak kebetulan Tuhan memperingatkan saudara. Ya, kalaupun tidak ada, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi pengingat kita untuk tetap berjaga-jaga. Karena selama kita mengenakan tubuh daging manusia fana ini, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Bahkan sesederhana kita memandang rendah orang lain, sesederhana kita tidak memperlakukan orang lain dengan baik, dengan hormat, kita sedang berdosa, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kaitan nas pembacaan kita kali ini dengan fenomena Star Syndrome? Ya, saudara tentu tahu Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang bisa dikatakan sebagai nabi terbesar. Nah, di sini kita juga meluruskan, ya. Musa yang benar itu adalah Musa yang lahir dari keturunan Lewi. Ya. Lewi itu adalah keturunan dari Yakub atau Israel. Jadi Musa di sini adalah nabi Tuhan dari bangsa Israel.
Jadi kalau misalnya Musa dikatakan dari bangsa Arab atau dari bangsa Persia, Media, maka itu bukanlah sesuai dengan yang tercatat dalam kitab suci kita yang sudah berusia ribuan tahun ini. Ya. Jadi kita harus sepakati dulu, Musa di sini adalah Musa dari keturunan Lewi, keturunan bangsa Israel. Nah, Musa ini adalah nabi besar, pemimpin besar bagi umat Yahudi, bagi bangsa Israel. Jadi dia adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, menuntun keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dibawa kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, tepatnya di wilayah Yerusalem dan sekitarnya, yang harus mereka taklukkan dan mereka kuasai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata sebesar apapun Musa dipakai oleh Tuhan, ia pun bisa melakukan kesalahan. Dan bagi seorang pemimpin yang berdiri pada tampuk kepemimpinan tertinggi, satu kesalahan sederhana aja itu bisa fatal. Sama seperti nas yang kita baca tadi di dalam Bilangan 20 ayat 12. Musa dan Harun tidak diizinkan oleh Tuhan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan. Dengan kata lain, Musa bisa membawa bangsa itu keluar dari Mesir, menuntun di padang gurun, tapi Tuhan tidak izinkan dia masuk ke sana. Ia hanya diizinkan melihat dari jauh. Kenapa? Kalau kita baca sekali lagi, saudaraku, karena kamu tidak percaya kepadaku dan ada catatan berikutnya, tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi apa salah Musa di sini? Kalau kita lihat ke belakang ya, kalau kita lihat ke belakang, Musa dan Harun ini kan menghadapi ribetnya, betapa menjengkelkannya bangsa Israel itu yang suka berkeluh kesah, berteriak-teriak. Bangsa itu mengeluh, mereka kehausan, mereka meminta air. Lalu Tuhan berkata kepada Musa dan Harun supaya mereka berbicara. Ya, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Jadi Tuhan memerintahkan untuk mengucapkan kalimat aja supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Ya. Tetapi kemudian dalam pelaksanaannya, dalam eksekusinya, Musa ini melakukan satu kesalahan. Ya, saudara bisa paham kesalahannya ketika saudara sungguh-sungguh membaca ayat firman Tuhan ini dan membayangkan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Musa, dia mengawali kalimatnya itu dengan marah-marah. Dia mungkin dongkol, jengkel. Ia berkata kepada bangsa itu, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dia membawa kemarahan di dalam kalimat itu, saudaraku. Kemudian ia mengangkat tangannya dan memukul bukit batu dengan tongkatnya 2 kali. Memang air keluar dan mencukupkan kebutuhan umat Israel di masa itu. Tetapi Tuhan marah dengan Musa dan Harun. Yang diperintahkan Tuhan adalah berbicara kepada bukit batu. Yang dilaksanakan oleh Musa ialah ia memarahi jemaat Tuhan, kemudian ia memukul dengan tongkat 2 kali. Dan saya percaya itu dia sambil dengan marah melakukan hal itu. Itulah yang disebut tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Secara sederhananya, ya, ketika saudara merasa adalah seorang pemimpin, ya katakanlah maaf ya, kalau sekarang tuh pemimpin gereja, pemimpin rohani, dan saudara
berpikir bahwa saudara adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Ya, saudara merasa bahwa tanpa engkau Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau mulai mengambil seolah-olah bahwa engkau mulai mengambil peran Tuhan di dalam dirimu. Tuhan tidak marah, tetapi engkau menunjukkan citra yang salah dengan memarahi jemaat Tuhan. Padahal Tuhan tidak sedang marah. Tetapi engkau mengambil figur itu seakan-akan Tuhan marah kepada umatnya. Padahal Tuhan tidak sedang melakukan itu. Nah, bukankah kebanyakan pemimpin-pemimpin rohani kadang-kadang bisa playing God seperti ini? Mereka seolah-olah menunjukkan bahwa ekspresi mereka, gestur mereka, kemarahan mereka adalah kemarahan Tuhan. Ya, kadang-kadang bahkan ada yang ekstrem dengan mengancam jemaat. Bahwa kalau mereka marah itu artinya Tuhan marah. Itu namanya tidak menghormati kekudusan Tuhan. Maka hati-hati hamba Tuhan, jangan kau star syndrome yang saya katakan seperti star syndrome ya, merasa dirinya dipakai Tuhan. Jadi jemaat itu adalah orang-orang yang tidak selevel dengan aku. Aku berhak memarahi mereka karena urapan Tuhan ada atasku. Nggak boleh seperti itu, saudara. Hati-hati. Ya. Beberapa waktu kemarin ada tersebar ya video wawancara tentang seorang pastor muda yang ketika ditanya, kenapa kamu melakukan satu hal ini? Yang kontroversial ya, saya sebut saja ya, pastor ini ditanya, kenapa kamu bilang bahwa kamu memerintahkan jemaat untuk mentransfer uang sekian di jam sekian karena kamu mendengarkan suara Tuhan? Lalu pastor ini menjawab bahwa ya karena kalian harusnya melihat kapasitas saya. Ya, kalau yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong orang di luar sana ya wajar itu salah. Tapi yang ngomong saya dengan track record saya gimana? Dalam pelayanan kesembuhan, dalam pelayanan ini. Nah, secara tidak langsung pastor ini sebenarnya sedang jatuh di dalam dosa star syndrome. Dia merasa dirinya dipakai oleh Tuhan sehingga ketika ia mendengarkan suara Tuhan, maka itu betul-betul haruslah dari Tuhan. Suara dia adalah suara Tuhan. Nah, itu berbahaya sekali, saudara. Apalagi soal yang suara Tuhan yang datang itu bicara soal transferan uang. Yang secara logika saja itu sangat amat menjadi batu sandungan. Ketika pendeta sudah ngomong uang ketimbang ngomong Kristus, itu sudah jadi batu sandungan. Ketika pastor sudah ngomong begitu banyak hal tentang persembahan, tentang menabur, ya, tentang persepuluhan buah sulung, ancaman mengenai Anania Safira, ancaman mengenai belalang pelompat. Sebenarnya saudara sedang salah mencitrakan Tuhan. Terlalu banyak orang hari ini tidak lagi membawa berita Injil mengenai Kristus, tetapi sibuk mengajarkan tentang hukum-hukum persembahan, supaya jemaat diberkati menjadi kaya dan berlimpah-limpah hidupnya. Tetapi mereka gagal menyampaikan inti atau intisari atau hakikat dari kabar sukacita, yakni Kristus. Saudara, kalau orang mau diberkati ya ajarin mereka bekerja dengan jujur, dengan tekun, dengan rajin. Ajarkan mereka bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan memanipulasi jemaat dengan formula-formula teologi kemakmuran yang sebenarnya kebanyakan itu adalah sugesti di alam bawah sadar. Sebenarnya adalah seperti investasi bodong. Penipuan, saya pikir. Ini fraud semua, ini pengajaran tentang teologi kemakmuran. Kenapa jemaat lebih banyak diajar supaya menjadi kaya ketimbang diajar mengenal Kristus? Nah, pengajaran-pengajaran seperti ini sensitif. Makanya jemaat juga seringkali ketika pastor sudah mulai ngomong tentang persembahan, wah jemaat sudah mulai berprasangka. Wah ini kok pendeta ngomong tentang duit. Apalagi mengatasnamakan Tuhan. Bilang bahwa jam sekian Tuhan suruh kalian untuk transfer. Tuhan suruh supaya kalian menuliskan nominal dan mentransfer uang itu sebelum jam 14 siang. Nah itu kan sebenarnya
fenomena yang sama seperti Musa. Jadi saudara mencitrakan keinginan hatimu di alam bawah sadarmu. Kok tiba-tiba engkau membahas uang? Berarti apakah Tuhan butuh uangmu atau apa? Kok tiba-tiba bisa seperti itu cara kerjanya? Dan kemudian engkau soundingkan kepada jemaat, itu betul-betul menjadi batu sandungan, dan itu tersebar di mana-mana. Video itu betul-betul jadi batu sandungan bagi saya, saudara ya. Bagi saya itulah yang namanya Pastor Star Syndrome. Tanda-tandanya sudah amat jelas. Ya, ketika kita merasa saya dipakai oleh Tuhan, mujizat terjadi ketika saya melayani. Banyak orang-orang disembuhkan. Loh, saya mau bersaksi, saudaraku. Kalau ada pastor yang melayani, saya mau kasih tahu ini ya. Semua orang percaya itu diberikan Tuhan kuasa. Hanya kepada setiap kita tidak mendapatkan kesempatan untuk melayani, mendoakan orang sakit. Tidak semua orang diberikan panggung yang sebesar ya pastor ini yang punya gereja cabang di mana-mana. Tidak semua orang punya kesempatan lahir dari pastor besar. Tidak semua orang. Tapi kenyataannya di era zaman kami masih persekutuan doa, di zaman ketika kami masih aktif di dalam pelayanan penginjilan, kami melihat orang-orang biasa ya yang mendoakan anak-anak SMP bahkan, saudaraku ya. Mereka bikin persekutuan di sekolah-sekolah, dan ketika ada teman mereka yang sakit, mereka doakan. Sembuh. Ada orang-orang kesurupan, mereka doakan. Terlepas. Jadi siapa kita yang berani mengklaim bahwa kita adalah orang spesial? Ternyata semua orang dipakai Tuhan. Hanya mereka tidak punya panggung sebesar anak pastor terkenal ini. Ya. Jadi jangan juga kita bermegah ya. Saya ini orang biasa. Tapi ada orang kesurupan. Saya perintahkan setan yang menguasai dia. Diam. Setan itu diam. Saya bilang, aku mengikat engkau di dalam nama Yesus. Betul-betul terikat dia. Tidak bisa gerak tangannya, bahkan kakinya nggak bisa gerak. Karena ada otoritas, ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan saya juga ada di dalam Yesus tentunya. Tidak hanya sekedar pakai nama Yesus di mulut saja. Saya betul-betul percaya dan mengikuti Yesus dengan segenap hati. Dan ketika saya usir setan itu betul-betul keluar. Apakah saya pantas bermegah menganggap saya adalah orang spesial? Apakah saya pantas menganggap bahwa aku ini lebih daripada kebanyakan orang? Tuhan pakai aku luar biasa. Sehingga apapun yang kau perbuat itu, dilihat dulu orangnya. Siapa yang ngomong? Kalau yang punya track record seperti saya, itu pasti dari Tuhan. Itu kesombongan. Itu bisa jadi jerat, saudara. Sekali lagi, tidak ada penilaian yang paling tepat mengenai apakah engkau sungguh-sungguh pengikut Kristus, kecuali dari buah yang kau tunjukkan dalam kehidupan. Ya, kerohanian orang tidak bisa diukur dari pencapaian apakah engkau pastor, apakah engkau melalang buana pelayanan, nggak bisa. Bahkan kebanyakan pelayanan bisa membuat orang menjadi sombong. Karena merasa sudah banyak melayani, timbullah yang namanya sindrom orang Farisi, orang ahli Taurat gitu ya. Mereka sindromnya seperti apa? Ya seperti yang didoakan mereka. Tuhan, aku bersyukur. Aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku berdoa 3-4 kali dalam seminggu. Aku berpuasa. Aku melakukan ini itu. Dia merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain. Tidak seperti dia. Ini yang namanya star syndrome. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Saya berdoa supaya saudara jangan jatuh ke dalam dosa star syndrome, merasa dipakai oleh Tuhan sehingga seenak-enak perutmu melakukan segala hal seolah-olah engkau memiliki kekebalan terhadap dosa, seakan-akan apapun yang kau perbuat adalah perbuatan Tuhan. Padahal orang lain bisa menilai dan melihat bahwa engkau tidak sedang melakukan firman-Nya. Engkau menjadi batu sandungan. Jadi jangan lagi merusak kekudusan Tuhan di depan jemaat Tuhan. Ketika engkau menggunakan emosimu, tetapi Tuhan ternyata tidak emosi. Lah banyak saya lihat pastor-pastor seperti itu, maaf ya.
ketika sudah di atas panggung atau di mimbar seperti itu, mulai playing God, mulai seolah-olah berperan bahwa dia dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai ini itu. Ketika saya melihat orangnya, saya tidak merasakan bahwa ini ada kehadiran Tuhan atau gimana. Ini dari dirinya sendiri. Dia pengen menonjolkan dirinya, pengen mengangkat benderanya, seperti itulah, supaya dikenal, supaya diakui bahwa aku dipenuhi oleh Roh Kudus dan sebagainya. Dari buahnya lah sekali lagi saudara akan dikenal. Jadi berhati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lebih baik kita low profile sajalah. Low profile, bagaimana, dimanakah ayat panduannya ada? Di dalam Lukas 17 ayat 10 yang berkata demikian. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi perhatikan ya di sini, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berbicara mengenai seorang hamba yang sudah begitu giat melakukan ini itu bagi tuannya. Tapi ketika tuannya pulang, dia tidak disuruh istirahat. Malah tuannya suruh dia terus melayani sampai tuntas, sampai selesai. Hamba ini harus berkata seperti ini. Saudara ingat tentang orang-orang yang dipercayakan bekerja di kebun anggur? Ada yang bekerja dari pagi, ada yang bekerja dari siang, ada yang bekerja sudah sore. Dan kepada mereka yang bekerja dari pagi, dari siang sampai sore, tuannya, pemilik kebun anggur ini, memberikan upah yang sama, seperti yang disepakati di awal. Lalu orang yang bekerja dari pagi, mereka protes, kami sudah bekerja seharian, jam kerja kami lebih panjang. Nah, inilah adalah contoh orang-orang yang merasa mereka lebih senior. Hati-hati saudaraku berpikir, saudara adalah hamba yang tidak berguna. Ingat, saudara hamba yang tidak berguna. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dia akan singkirkan mereka yang sombong dan dia akan memakai mereka yang rendah hati. Ya, banyak sindrom hamba-hamba Tuhan yang star syndrome itu mulai aneh-aneh sih. Ya. Karena sekali lagi ketika saudara merasa saudara adalah stars, saudara adalah bintang, itu sama seperti artis. Artis kalau pengen tetap eksis, maka dia harus mencari exposure untuk menaikkan engagement, kata orang. Supaya dia tetap dipantau oleh media, supaya dia tetap laris manis, masuk ke, ya entah ke akun gosip manapun gitu ya. Supaya, atau kalau artis yang bener ya, dia seringkali bekerja dengan profesional, sehingga ia diberikan begitu banyak job. Dengan kata lain, dia berkarya terus. Dan ketika dia terus berkarya, dia tetap mendapatkan exposure. Ya. Namun ada artis-artis yang kurang exposure, jadi membuat kontroversi. Karyanya nggak punya, akhirnya kehidupan pribadinya yang diekspos. Ya, ada orang-orang yang bahkan nekat sampai melakukan hal-hal yang kontroversial. Bahkan ada yang lebih memilih untuk ya pindah agama, kawin cerai, supaya dapat exposure dari media. Nah, bagi saya pester-pester star syndrome ketika dia mulai pengen mengembangkan exposure-nya supaya jemaatnya tetap terjaga, jemaatnya tetap semangat, akhirnya berita Injilnya sudah tidak ada lagi dan dia tidak begitu percaya diri dengan berita Injil. Gereja mulai disibukkan dengan entertainment. Bahkan khotbah sudah digantikan dengan kesaksian pribadi. Ya, entah itu kesaksian naik masuk ke surga atau turun ke dalam neraka, atau itu kesaksian I saw heaven, atau itu kesaksian fenomenal dan sebagainya, cerita-cerita mengenai kesembuhan ilahi yang dia lakukan. Mulai mimbar itu harus diisi yang seperti itu, supaya katanya gereja-gereja yang seperti itu laris manis, ya. Atau ya
Panggung-panggung akan diisi dengan kesaksian dari ya tokoh-tokoh di dalam gereja yang katanya kredit ya rumah sekian M dan mendapatkannya gitu, berhasil bayar cicilannya. Mulai yang seperti ini yang banyak akhirnya bersaksi di gereja. Berita Injil sudah mulai kurang. Pemberitaan tentang Kristus sudah mulai kurang. Pengajaran yang sehat sudah mulai kurang. Digantikan oleh hal-hal yang menghibur jemaat, bikin jemaat happy, atau entertaining jemaat supaya jemaat betah. Tapi berita Injilnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi teguran, tidak ada lagi peringatan dari pendeta menegur kesalahan jemaat. Tidak ada lagi pengenalan yang benar akan Kristus. Sehingga jemaat jadi pelangap-pelongo, tidak merasa bahwa menjadi orang Kristen itu adalah spesial, istimewa, luar biasa, anugerah, kebanggaan. Gak. Akhirnya apa? Ya mudah sekali meninggalkan kekristenan. Karena apa? Karena orang tidak lagi diajar dengan benar. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita. Dan ini juga menjadi doa kita. Supaya siapapun kita, baik itu pastor maupun orang biasa, yang kalau ada di dalam hatimu engkau merasa spesial dan orang lain tidak sespesial engkau. Engkau merasa engkau dipakai oleh Tuhan dan orang lain tidak. Engkau merasa bahwa ekspresiku, emosiku adalah ekspresi dan emosi Tuhan, maka saudara hati-hati. Saudara sedang mengalami yang namanya star syndrome. Saudara harus bertobat. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami berhati-hati dengan fenomena star syndrome ini Tuhan. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Apabila banyak kali kami mencuri kemuliaan, bahkan tanpa sadar, kami mencium wewangian, pujian yang seharusnya buat Tuhan. Tapi kami rindu juga orang boleh mengagumi kami, memuji kami, terpikat dengan kami. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami memiliki motivasi yang murni, yang lahir dari pengertian bahwa kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Anugerah kalau kami boleh dipakai Tuhan. Dan tidak ada alasan kami memegahkan diri. Jauhkan kami dari sindrom merasa diri kami bintang ini Tuhan. Supaya kami boleh berhati-hati dan berjaga-jaga di masa-masa dan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.